Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas seri ketiga daripada tema stres atau depresikah aku. Tapi saudaraku, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin memberikan suatu informasi kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng. Karena ketika saudara klik subscribe dan klik lonceng, saudaraku, setiap khotbah saya yang terbaru dirilis secara otomatis di gadget saudara, ada notifikasi otomatis, sehingga mempermudah saudara untuk ikuti ibadah ini, saudara sekalian. Demikian informasi yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita ke dalam pembahasan. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara sekalian, diambil dari Mazmur 43, Mazmur 43 ayat ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Satu kali lagi, saudaraku, kitab Mazmur 43, ayatnya yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan sudah kita baca, sekarang mari kita berdoa sebelum kita memulai pembahasan. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya setiap umat yang mendengar, mereka boleh kuatkan imannya, dan mereka mengerti bagaimana menjalankan hidup dalam rencana-rencananya Tuhan. Tolong hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik, Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah seri ketiga dari tema stres atau depresikah aku. Seri pertama, saudaraku, ya, dari stres atau depresikah aku, seri pertama kita membahas khusus tentang stres, saudaraku. Seri kedua, kita membahas khusus tentang depresi, saudara sekalian. Nah, seri ketiga, kita khusus membahas tentang bagaimana melayani orang yang mengalami stres dan depresi, saudaraku. Bagaimana melayani orang yang mengalami stres dan depresi. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan, ya. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan, apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan selaku ketika kita melayani orang yang mengalami stres atau depresi. Karena pelayanan ini sebenarnya adalah suatu pelayanan yang penting selaku. Karena bisa saja itu teman kita, saudara kita, kakak, adik, opa, atau paman mengalami hal seperti itu selaku. Mengalami stres atau depresi. Bagaimana cara kita melayaninya, saudaraku? Bagaimana cara kita melayani mereka? Dan ini perlu ada suatu pelajaran, saudara sekalian. Suatu pemahaman yang baik, sehingga kita siap dipakai Tuhan. Setelah kita bisa melayani mereka, kemudian baru kita mencari hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan bisa melayani jauh lebih komprehensif, lebih efektif untuk melayani mereka-mereka yang seperti itu. Oke, saudaraku. Nah, sekarang kita pelan-pelan mulai. Saya butuh saudara memperhatikan dengan baik, karena saya menjelaskan pelan-pelan, terperinci, supaya jemaat bisa memperhatikan dengan seksama, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudaraku, ketika kita melayani orang yang mengalami stres dan depresi, saudara-saudara sekalian,
ada 5 hal yang penting, saudaraku. Ingat, ada 5 poin yang penting sebelum kita melayani orang yang mengalami stres atau depresi, saudaraku. Poin yang pertama adalah firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri, saudaraku. Itu poin pertama. Orang-orang yang mengalami stres atau depresi, saudaraku, orang-orang seperti itu perlu diajari tentang kebenaran itu kepada mereka. Tapi cara mengajarnya kepada orang yang stres dan depresi itu tidak sama dengan orang yang hidupnya normal. Nggak sama, saudaraku. Poin pertama ya. Poin kedua adalah si pelayan itu sendiri, saudaraku. Jadi seseorang yang melayani orang yang stres atau depresi, saudaraku, orang itu harus punya empati yang besar. Dengan kata lain, pelayan itu harus melayani dengan hati. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Orang yang mengalami stres atau depresi, saudaraku, jiwanya labil. Mentalitasnya hancur, saudaraku. Ya. Worldview-nya, cara berpikirnya porak-poranda. Hatinya ada kepahitan. Semua keadaan dirinya itu tidak baik, saudaraku. Jadi bisa kapan saja, saudaraku, tiba-tiba mood-nya naik. Tiba-tiba bisa gelisah sekali. Tiba-tiba bisa ketakutan sekali, saudaraku. Jadi seorang yang melayani orang stres atau depresi, dia harus punya hati, punya empati yang besar, melayani orang seperti itu, saudaraku, anytime. Nah, itu susah kan? Anytime. Jadi melayani orang stres atau depresi, saudaraku, bagi seorang pelayan, saudaraku, baik orang itu telepon jam 4 subuh, atau jam 3 pagi, atau jam 2 siang, ya, atau jam 7 malam, jam 9 malam, harus ready untuk mengangkat teleponnya, saudaraku. Kenapa seperti itu, Pak? Karena pada saat orang itu telepon kita, justru pada saat itulah dia sangat membutuhkan kekuatan, membutuhkan beberapa kalimat dari kita, membutuhkan beberapa kalimat yang bisa membuat dia itu teguh kembali, saudaraku. Kita melayani orang yang mengalami stres atau depresi tidak sama dengan melayani jemaat yang normal hidupnya, nggak sama. Saudara tidak boleh berkata kepada orang yang stres atau depresi, saya hanya bisa dikontak jam 8 siang, jam 8 pagi, sampai jam 5 sore saja. Setelah itu, jam kantor saya sudah nggak ada. Jam pelayanan, saya melayani keluarga. Saudara jangan melayani orang yang stres dan depresi. Orang yang melayani stres dan melayani orang yang stres dan depression, saudaraku, dia harus melayani dengan empati yang tinggi. Yaitu, saudaraku, ready dalam waktu kapanpun, saudaraku, untuk menerima telepon. Paling tidak menerima telepon dari orang seperti itu. Itulah namanya melayani dengan hati terhadap orang yang stres dan depresi. Udah, satu, firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudaraku, si pelayan itu sendiri. Yang ketiga, saudaraku, orang yang menderita stres dan depression. Saudara-saudara sekalian, poin ketiga, orang yang mengalami stres dan depression itu sebenarnya tingkat kesadarannya sudah tidak seperti kita, saudaraku. Masih ingat ketika saya membahas tentang masalah stres. Orang yang stres, saudaraku, sudah tidak bisa fokus, saudaraku. Kadang-kadang dia ngomong sendiri, orang mengalami stres itu, saudaraku. Apalagi orang depresi. Ingat, saya membahas di seri kedua tentang tahap-tahap depresi. Tahap depresi itu ada 5 tahap, saudaraku. Dari tahap pertama sampai tahap kelima, berangsur-angsur, saudaraku, dia kehilangan kepekaan tentang dunia normal, saudaraku. Dia lebih kepada dunia khayalan dia. Itu orang depression, saudaraku. Sampai ke tahap keempat, dunia normal kita itu dia hanya peka 20%. 80% dia masuk ke dunia khayalan dia. Maka ketika dia masuk ke tahap kelima, kalau dia tidak tinggal di rumah sakit jiwa seumur hidup, saudaraku, mati di situ, dia melakukan tindakan bunuh diri, saudaraku. Itu seperti itu. Jadi, saudara sekalian, untuk si penderita, saudara sekalian, itu poin ketiga. Poin keempat, saudaraku, family. Mengapa harus family, saudaraku? Karena family itu penting buat apa? Family itu, saudaraku, adalah orang-orang yang paling dekat dengan yang sakit, saudaraku. Ya. Bisa aja itu papa, bisa aja itu istri, bisa aja itu suami, bisa aja adiknya, bisa aja pamannya, atau tantenya yang paling dekat dengan si penderita. Mengapa kita butuh poin keempat, family terdekat, saudaraku? Teknik melayani orang yang mengalami stres atau depresi, saudara sekalian, ingat baik-baik, saudaraku, ketika kita melayani orang seperti itu,
fokus pertama kita bukanlah si penderita, bukan saudaraku, bukan. Gitu. Fokus pertama kita untuk melayani orang yang stres atau depresi adalah fokus yang pertama adalah keluarga paling dekat. Mengapa harus seperti itu? Karena orang yang mengalami stres dan depression, itu di seri 1 dan seri kedua saya sudah membahas saudaraku, ya. Kita harus mengetahui faktor penyebabnya, latar belakangnya, faktor pencetusnya menjadikan orang itu seperti hari ini, menjadikan dia stres atau depression. Penyebabnya apa? Nah, itu yang bisa tahu adalah orang-orang yang terdekat daripada si penderita, saudaraku. Kita perlu mendapat informasi dari orang-orang tersebut, baru kita bisa melayani si penderita, saudaraku. Ini poin penting, saudaraku. Jadi tidak serta-merta datang orang sakitnya kita tumpang tangan, udah sembuh. Enggak begitu pelayanan kepada orang yang mengalami stres dan depression. Kita butuh poin keempat, yaitu family terdekat. Karena itu source, sumber dari informasi yang memberitahukan kepada kita mengapa orang yang menderita itu sampai seperti ini, penyebabnya apa, mungkin putus pacar, mungkin cita-cita tidak tercapai, mungkin dilukai dengan amat sangat, saudaraku, mungkin juga kehilangan banyak hal. Tema ketika aku kehilangan 4 seri, saudaraku, ingat gak? Itu pun bisa menyebabkan orang mengalami stres atau depression, karena dia mengalami kehilangan amat berat, menjadikan dia kehilangan segala-galanya, maka dia bisa mengalami stres atau depression, saudaraku. Oke? Jadi kita mau poin keempat, yaitu family terdekat sebagai source, sumber informasi untuk tahu bagaimana melayani orang yang mengalami stres dan depresi. Poin kelima, saudaraku, dokter. Dalam hal ini psikolog atau psikiater, saudaraku. Mengapa dibutuhkan? Karena orang-orang yang mengalami stres atau depression, saudaraku, mereka butuh obat. Obat penenang, ya. Untuk orang-orang yang stres, saudaraku, obat tidur, dan juga orang-orang yang mengalami depresi, saudaraku, obatnya banyak, saudaraku. Supaya dia tidak histeris, dia tidak tegang, dia harus dibantu oleh bidang kedokteran, saudaraku. Jadi ingat, saudaraku, ketika saudara ingin melayani orang yang mengalami stres atau depression, 5 poin ini menjadi penting. 1, firman Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. 2, itu si pelayan itu yang melayani orang yang sakit. Yang ketiga itu orang yang menderita sakit itu sendiri. Yang keempat itu family terdekat. Yang 5 itu psikolog atau psikiater, saudaraku. Jadi 5 ini menjadi hal penting untuk bisa melayani orang yang sedang menderita stres atau depression. Jelas, saudaraku? Kalau jelas, kita lanjut. Oke, saudaraku, sekarang perhatikan. Saudara-saudara sekalian, di seri pertama saya menjelaskan semua hal tentang stres. Di seri kedua saya menjelaskan semua tentang depression. Oke? Nah, penyebab daripada stres dan depression itu, saudaraku, dari Alkitab itu adalah worriness and anxiety, yaitu kecemasan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Itu akan menyebabkan dia stres, dari stres yang perlahan sampai ke stres yang medium, sampai kepada stres yang akut. Stres yang akut itulah akan membawa dia ke dunia depresi, saudaraku. Dia akan melewati jenjang 5 tahap itu. Tahap kelima dia commit suicide, dia bunuh diri, saudara sekalian. Oke? Nah, karena penyebabnya adalah worriness dan anxiety, saudaraku, membuat hidupnya stres. Cemas dia, membuat hidupnya khawatir. Dia cemas, maka muncullah stres. Begitu, saudaraku, yang kita pelajari di seri 1 dan seri 2, saudara sekalian. Nah, ketika dia sudah mengalami cemas, mengalami khawatir, muncul stres ya, saudaraku. Nah, saudara harus perhatikan poin ini. Ini sentral daripada melayani orang depression dan orang stres, saudaraku. Karena stres yang dia alami, saudaraku, itu pasti mencakup 3 dimensi waktu. Itu seri pertama, saudara sekalian. Di tema stres atau depresi ke aku. Itu mencakup 3 dimensi waktu. Apa itu, Pak Pendeta? Dimensi waktu masa lalu, past. Dimensi waktu sekarang, present. Dimensi waktu masa akan datang, future. Kenapa bisa mencakup 3 dimensi, Pak? Karena ketika kita melayani orang itu, kita butuh family-nya. Kenapa? Kita sedang melacak dimensi pastnya daripada orang sakit itu. Karena dimensi masa lalu itulah yang menyebabkan dia seperti ini hari ini, saudaraku. Itu dimensi masa lalu. Nah, pada saat dimensi masa sekarang yang dia hadapi, saudaraku, ketika ternyata kondisinya semakin parah,
Karena dipengaruhi oleh dimensi masa lalu. Nah, ketika dimensi masa sekarang tambah parah, diperparah lagi ketika dia memikirkan dimensi masa depan. Dengan keadaan saya seperti ini, siapa yang bisa tolong saya? Bagaimana saya hidup nanti? Saya bisa kerja enggak? Saya bisa menikah enggak? Saya bisa ini, bisa ini. Bagi dia masa depan itu begitu menakutkan. Jadi, saudaraku, stres itu mencakup 3 dimensi waktu, menjerat orang itu, sehingga mentalitasnya hancur, saudaraku. Mentalitasnya hancur, maka dia ketakutan. Gemetaran, saudaraku. Mentalitasnya hancur, dan sinar matanya pun redup, saudaraku. Gak ada sinarnya, saudaraku. Mentalitas hancur, kemudian cara berpikirnya, world view-nya, totalitas roboh, saudaraku. Dan hatinya mengalami kepahitan. Imannya tidak efektif. Imannya pasif, saudaraku. Jadi sebenarnya orang stres, apalagi orang depression, 4 ini sudah habis, saudaraku. Maka untuk menolong orang seperti itu, saudaraku, ya ingat. Jadi kita melayani orang stres atau depression, waktu kita bertemu dengan mereka, dalam pikiran saudara muncul apa, saudaraku? Pertama, world view dari para orang stres dan depression itu, saudaraku, kalau dia stres, world view-nya lumayan ada. Tapi kalau depresi, hancur, saudaraku. Orang yang mengalami stres dan depression itu, pertama, world view-nya sudah porak-poranda. Artinya cara berpikirnya sudah keliru, saudaraku, begitu. Sudah terbalik cara berpikirnya, begitu. World view-nya, oke. Yang kedua, hatinya, saudaraku. Hatinya pahit getir. Ada akar kepahitan di situ, saudaraku. Udah 2 poin ya, hatinya. Yang ketiga, imannya, saudaraku. Imannya pasif. Jadi kalau bicara tentang Tuhan, bagi dia seperti nggak ada gunanya, saudaraku. Karena dia nggak bisa meresponi lagi tentang firman Tuhan. Apalagi yang mengalami stres berat, atau yang sudah di depression, saudaraku, dia sulit untuk berinteraksi dengan Tuhan. Suruh dia baca firman Tuhan pun dia nggak ngerti, saudaraku. Kalau dia baca firman Tuhan, akan membuat dia tambah akut penyakitnya. Seperti itu, saudaraku. Oke? Jadi ingat, saudaraku, waktu kita melayani orang yang stres atau depression, dia menjadi fokus daripada menangani orang seperti itu adalah terletak di satu, dia punya world view, cara berpikirnya, harus dibenahi, saudaraku. Yang kedua, hatinya yang luka. Hatinya yang pahit, akar pahit di dalamnya, itu harus dibuat hatinya itu menjadi baik kembali. Yang ketiga, saudaraku, imannya pasif. Imannya pasif, saudaraku. Maka ketika kita melayani orang seperti itu, harus hati-hati, men. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus teliti sekali, saudaraku. Harus tahu faktor latar belakang penyebab dia seperti hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya melayani orang seperti itu banyak, saudaraku. Saya melayani orang seperti itu banyak. Dari yang putus pacar, dari yang kehabisan bisnis, dari yang kehilangan segala-galanya, dari yang muda, ya, masih umur belasan tahun, 13 tahun sudah mengalami depression, saudaraku. Ada juga yang umur 80 depresi. Ada yang umur 50 mengalami stres berat, saudaraku. Ada yang berumur baru 22 tahun, saudaraku, mengalami depresi yang luar biasa berbahayanya. Ada yang umur 22, saudaraku, karena putus pacar, diputuskan, saudaraku, terjun dari lantai tingkat 2, saudaraku, tetapi tidak mati, tangannya patah, saudara sekalian. Jadi orang-orang seperti itu ketika kita melayani, saudaraku, kita perlu memahami world view dia, hati dia, iman dia. Jadi kita berusaha membantu dari 3 aspek itu, saudaraku, supaya dia bertumbuh kembali, saudaraku. Dan dokter membantu lewat kedokteran, lewat obat yang dia makan. Jadi kita kerjasama ini, saudaraku. Ini namanya human effort. Pendeta dengan dokter kerjasama untuk menolong orang yang mengalami stres dan depression. Oke? Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau kita sudah tahu caranya, saudaraku, kita sudah tahu cara melayani orang seperti itu, kita sudah tahu poin-poin mana yang harus kita perbaiki dari diri orang mengalami stres dan depression, saudaraku, ada satu hal lagi harus kita perhatikan. Karena alam pikirannya, world view-nya, saudaraku, sudah tidak baik, ya, hatinya sudah mengalami luka batin, akar pahit, imannya sudah pasif, saudaraku, ya, maka pembelajaran akan poin pertama yaitu Tuhan, firman Tuhan, tidak boleh susah. Saudara tidak boleh suruh dia baca Alkitab ya, dari PL sampai PB, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, baca 2 kali, habis, saudaraku, tambah gila, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Baca ya 2 perikop, tekuni, saudaraku, dia tambah parah sakit, saudaraku. Tidak bisa. Jadi untuk orang yang stres, orang depression, saudaraku, hanya 1-2 ayat saja, saudaraku. Ya. Dan ayatnya tidak boleh yang rumit-rumit, saudaraku.
Mereka itu seperti anak kecil, saudaraku. Karena mentalitasnya, hatinya, pikirannya, imannya, semua doesn't work. Tidak bekerja, saudara sekalian. Jadi saudara perlu mengajari, Tuhan itu baik loh. Dia memperhatikan kamu. Kalimat seperti itu, saudaraku. Melayani orang yang mengalami stres dan depresi. Kamu jangan terbawa khawatir, karena Tuhan tahu loh kamu susah. Pak Pendeta, saya tidak bisa tidur. Saya mau doanya gimana, Pak Pendeta? Apa saya bisa doa ini tuh nggak perlu. Doamu begini aja. Tuhan Yesus, aku pengen tidur. Amin. Cara melayani orang yang stres dan depresi itu begitu, saudaraku. Jangan saudara kasih dia 2 buku, baca, saudaraku. Enggak begitu, saudaraku. Kasih dia ayat-ayat, banyak sekali ayat untuk dia hafal. No. Melayani orang depresi dan stres itu bukan begitu caranya, saudara sekalian. Oke? Kalimat-kalimat yang sangat sederhana. Kalimat-kalimat yang sangat praktikal, saudaraku. Kalimat yang menghubungkan dia dengan Tuhan. Nanti dia rasakan sih dari hatinya mulai muncul. Hatinya mulai diperbaiki. Pikirannya mulai diperbaiki. Imannya mulai aktif pelan-pelan. It takes time, man. Begitu. It takes time, saudaraku. Oke? Nah, di satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Melayani orang stres atau depression, saudaraku. Karena mentalitasnya sudah roboh, saudaraku. Hatinya mengalami kepahitan. Pikirannya, saudaraku, tidak bisa full concentrate. World view-nya hancur, saudaraku. Jadi apa yang bisa ditolong dari situ, saudaraku? Untuk menolong dia dengan satu cara lagi, saudaraku, harus ada menggunakan, saudaraku, caranya adalah menggunakan lagu-lagu rohani, saudaraku. Begitu. Untuk apa, Pak Pendeta, lagu-lagu rohani? Lagu-lagu rohani dipakai, saudaraku, untuk merangsang alam bawah sadarnya. Ini penting, saudaraku. Dia tidak bisa terima dulu pikirannya, nggak apa-apa. Imannya pasif, nggak apa-apa, saudaraku. Hatinya pahit, nggak apa-apa. Tapi alam bawah sadarnya, unconscious-nya, saudaraku, ya, biar dirangsang lewat lagu-lagu pujian. Jadi untuk orang yang stres atau depression, saudaraku, baik pada saat dia dalam keadaan sadar, atau pada saat dia tidur, saudaraku, di tempat tidurnya, walaupun dia sudah tidur, saudara hidupi lagu rohani yang slow sifatnya. Jangan lagu rohani yang kencang-kencang, saudaraku. Jangan. Nanti tambah gila dia, saudaraku. Lagu-lagu rohani yang sifatnya itu mengayomi. Lagu-lagu yang menenangkan jiwa. Nanti dia tidur pun kamu hidupin. Nah, lagu itu akan merangsang alam bawah sadar dia. Pada saat dia sadar, baik dihidupin di tempat dia tidur, atau dihidupin waktu dia makan di meja makan, atau dihidupin lagu itu pada saat ada di ruang tamu, any place yang dia ada, di kamar mandi. Jadi sehingga alam bawah sadarnya distimulan, saudaraku, oleh lagu-lagu rohani yang sangat menolong dia, saudaraku. Tanpa dia sadar nanti dia ikut. Kalau dia sudah ikut bersenandung, dia sudah ikut menyanyi, itu sudah poin yang sangat positif, saudara sekalian. Saya pernah melayani orang seperti itu, saudaraku. Saya memberikan cara seperti itu, efektif, saudaraku. Dan orang seperti itu saya layani sembuh. Hari ini sembuh, saudaraku. Sembuh luar biasa, sudah kira-kira hampir ada 5 tahun, saudaraku. Sembuh dan hari ini menjadi orang normal. Bahkan dia bisa mengatakan, waktu saya lihat ke belakang, Pak, ngeri banget hidup saya. Saya bodoh sekali kenapa saya hidup seperti itu, Pak. Hari ini saya merasakan anugerah Tuhan, baiknya Tuhan. Dulu saya tidak bisa tidur, Pak. Saya taruh lagu rohani yang Pak Pendeta ajarin, lagu-lagu rohani itu. Saya taruh di kuping saya, Pak. Saya taruh malam. Kadang-kadang saya ikut bersenandung. Saya tertidur, Pak. Besok bangun, udah jam 6 pagi. Setiap malam itu begitu, Pak. Lama-lama saya terbiasa. Jiwanya, saudaraku, alam bawah sadarnya terstimulan oleh lagu-lagu rohani. Sangat menolong orang itu. Ingat jemaat sekalian hari ini apa yang katakan. Apa yang saya katakan. Waktu engkau melayani orang stres dan depression, saudaraku, apalagi engkau sayang dia. Setiap hari hidupkan lagu-lagu rohani yang slow sifatnya, saudaraku. Ya, yang sifatnya lagu rohani yang bisa mendatangkan suasana hati yang tenang. Ada lagu-lagu seperti itu, saudaraku. Banyak, saudaraku. Gak usah kencang musiknya. Yang pelan sekali, menolong jiwa, saudaraku. Instrumental juga oke, saudaraku. Tapi sifatnya yang rohani, oke, saudaraku. Sifat yang rohani. Nah, saudara sekalian, jadi ingat, pelayanan seperti orang ini, bagi saudara yang melayani harus melayani dengan hati, ya.
Harus sabar, saudaraku. Harus sabar. Tidak cepat orang stres dan depresi sembuh. Enggak, saudaraku. Butuh waktu yang lama. Karena kenapa? Dari sini ke sini untuk membetuli pikiran, untuk membetulin hati, untuk mengaktifkan iman, butuh waktu yang lama, saudaraku. Butuh suatu ketelatenan, butuh suatu ketelitian untuk memasukkan firman itu yang sesederhana mungkin ke dalam pikiran si penderita. Untuk memasukkan firman Tuhan itu sesederhana mungkin untuk menciptakan hatinya mulai hangat kembali. Untuk memberikan suatu wawasan ke depan itu, dia masih ada harapan, dia masih ada ini, masih ada itu, saudaraku, untuk bisa mengcounter masa lalu dia, supaya dia tidak terus kembali kepada masa lalu dia, saudaraku, membawa dia kepada suatu pemahaman yang baik. Jadi yang diperbaiki pasnya, pemahaman yang benar tentang pasnya, dan pemahaman yang benar tentang presentnya, dan pemahaman dia yang benar tentang future-nya. Nah, ketika imannya aktif, saudaraku, dia akan melihat future dengan baik, dan dia akan menemukan Tuhan di situ. Nah, orang itu mulai perlahan tapi pasti sembuh dia, saudaraku. Dia sembuh. Untuk orang yang mengalami stres. Nah, kalau untuk orang yang mengalami depresi, saudaraku, tingkat kesulitannya jauh lebih sulit, saudaraku. Ya. Ingat nggak saya ngomong ketika orang mengalami stres, mengalami depresi? 10% human effort, 10% usaha manusia. Si pelayan, obat-obat dari dokter, family, saudaraku, 90% grace of God. Karena orang depression, apalagi dia sudah ada di tahap keempat, saudaraku, semua hancur total, saudaraku. Itu tidak mudah untuk hanya karena anugerah Tuhan, orang itu bisa sembuh, saudaraku. Kalau dia tidak sembuh, masuk ke level stadium 5, saudaraku, hanya ada berapa kemungkinan di seri kedua. Masih ingat, saudaraku, berapa kemungkinan adalah 1, dia meringkuk di rumah jiwa untuk selama-lamanya. 2, kalau keluarga tidak mempunyai keuangan yang baik, pakai obat kampung, saudaraku, dipasung, saudaraku, kakinya diikat di satu rantai, di satu balok. Yang ketiga, saudaraku, dia commit suicide, bunuh diri, saudara sekalian. Hanya ada berapa kemungkinan bagi orang mengalami depresi itu. Supaya mereka jangan sampai di situ, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani orang-orang demikian. Selebihnya adalah anugerah Tuhan. Pak Pendeta, ketika melayani orang seperti ini, oleh mengenai stres, kita layani sekuat tenaga kita. Kalau melayani orang depresi, Pak Pendeta, kita tahu kapan dia sembuh. Kalau sudah kita melayani semaksimal yang kita bisa, kita melihat ternyata penyakitnya tidak menunjukkan bertambah baik, malah menjadi lebih sulit, saudaraku. Bukan berarti saat itu saudara mengerti, oh kalau begitu Tuhan tidak sembuhkan. Enggak, saudaraku. Kita harus berjuang sampai akhir hidup orang ini. Karena kita tidak tahu kapan anugerah itu Tuhan turunkan, saudaraku, buat orang seperti itu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi tanggung jawab kita, harus kita layani mereka seumur hidup. Apalagi itu kalau adalah adikmu, anakmu, cicimu, kokomu, pamanmu, papamu. Ingat apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku. You harus menjaga dia seumur hidup, saudaraku. Karena dia sudah mengalami depression. You tidak boleh buang dia. Sengaja cari buat pusat rehabilitasi. Diikat aja di situ. Ya, tinggal bayar, nggak pernah dilihat, saudaraku. Itu adalah papamu. Itu adalah adikmu. Itu adalah mamamu, saudaraku. Kau harus lihat dia, melayani dia sampai akhir hidupnya. Kalau anugerah itu memang tidak tiba kepada dia, sampai dia mati, saudaraku. Harus diperhatikan. Karena itu adalah orang yang kita sayang, saudaraku. Anugerah terserah Tuhan. Tapi tanggung jawab kita sudah bicara mengenai tanggung jawab. 10% itu juga menurut tanggung jawab kita. Sekalipun papaku sudah tidak bisa, tetap papa harus melayani dengan baik, saudara sekalian. Ingat itu, sesuatu prinsip hidup. Jangan karena dia sudah sakit begitu, you lempar dia. Tidak ada gunanya. Saya dapat satu kasus. Jemaat cerita. Ini ibu ini, dia menikah di luar negeri dengan orang bule. Kelihatannya orang bule itu suaminya sudah tahu ada gejala insane, sakit jiwa dalam diri istrinya. Dia suruh pulang, saudaraku, ke Indonesia. Karena dia tidak mau tanggung jawab. Dia merasa ini hanya menjadikan beban. Suruh pulang aja. Mungkin dia sudah mau nikah dengan orang lain. Jadi ibu ini ketika pulang sampai di Indonesia, kakaknya cerita, adik saya itu, Pak, di rumah pakai gunting. Gunting dia punya pakaian menjadi kecil-kecil semua. Saya bawa dia ke mall, Pak. Dia puterin eskalator itu, Pak. Dia puter-puterin sambil tersenyum. Itu sudah sakit jiwa, saudaraku, begitu. Itu suami tidak bertanggung jawab, dibuang begitu saja. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, saudaraku,
We must not do that. Bagaimanapun, itu adalah orang yang pernah hidup dengan kita. Itu adalah keluarga kita. Itu adalah mamamu yang dulu waktu dia masih muda, waktu dia masih sehat, dia jaga kamu, saudara sekalian. Sekarang dia sudah tidak bisa, karena faktor-faktor tertentu masa lalunya menjadikan dia stres berat atau depresi. Kamu buang, saudaraku, hati-hati, Tuhan bisa marah, saudaraku. Jadi ingat baik-baik, melayani orang-orang seperti bukan hal yang mudah, membutuhkan hati yang sungguh, saudaraku. Ayat tadi dengar nggak? Mengapa engkau gelisah dalam diriku, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, Allah penolongku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang mengalami seperti itu, saudaraku, kita berusaha menciptakan dimensi God dalam hidup orang itu. Sehingga dia bisa mulai merasakan Tuhan itu baik. Mulai kembali bisa merasakan Tuhan itu jaga. Ketika lewat kalimat sederhana, Tuhan aku mau tidur, dia bisa tidur nyenyak, saudaraku. Besok dia mulai kepikir, kalau setiap kali aku nggak bisa tidur, aku doa. Doanya sederhana, Tuhan aku mau tidur. Dan dia imannya mulai aktif kembali, saudaraku. Inilah cara-cara melayani orang stres dan depresi, saudaraku. Dengarin ini dengan baik. Dengarin ini dengan baik, saudaraku. Dengarkan dengan baik, saudaraku. Jadi setiap kali kita bertemu orang seperti itu dan pikiranmu sudah muncul 5 point yang harus kamu pahami tentang melayani orang itu. Saudaraku, Tuhan, si pelayan itu, si penderita, keluarganya, dan juga dokter. Kemudian melayani orang yang menderita itu juga meliputi 3 poin, saudaraku. Pikirannya, worldview-nya, saudaraku. Hatinya, dan juga imannya. 3 poin itu juga harus kita bantu yang menjadi center untuk memulihkan dia adalah 3 poin, saudaraku. Supaya kembali muncul dirinya, kembali muncul harapannya, kembali hatinya hangat, kembali pikirannya berpikir benar, kembali imannya menjadi aktif, saudaraku, dan dia akan menjadi orang normal seperti kita hidup ini, saudaraku. Mengerti gak engkau? Kalau kau dengar firman hari ini, saudaraku, kamu teringat orang yang sakit itu. Ingat betul, orang yang mengalami depression atau stres itu, apalagi khusus depresi, saudaraku, dia tidak boleh tinggal sendiri. Tidak boleh. Dia bisa bunuh diri, saudaraku. Itu yang terjadi pada saya pada masa laluku. Karena saya tidak tahu. Saya lari tinggal di kos, saudaraku. Di kos itulah ketika penyakit saya kumat, saya melakukan tindakan bunuh diri. Tapi karena Tuhan tolong saya tidak mengalami kematian, saudaraku. Tidak boleh kamar si penderita itu tidak boleh bisa dikunci dari dalam. Kalau dia sudah dikunci dari dalam, saudaraku, nanti dia gigit lidahnya. Dia berpisau, dia baret perutnya, saudaraku. Nah, orang-orang yang mengalami depression, saudaraku, tidak boleh ada benda-benda yang berbahaya di sekitar dia, saudaraku. Pisau yang tajam, itu nggak boleh. Itu mesti disingkirkan. Karena cara berpikir tiba-tiba dia bisa panik, bisa melakukan tindakan yang tidak seperti kita lakukan. Tindakan yang orang bilang sudah abnormal. Karena cara berpikirnya sudah tidak sama dengan kita, saudaraku. Cara berpikir tidak sama. Saudara pernah bertanya, kenapa ya kalau saya ketemu orang sakit jiwa, kita mau dipukul ya Pak? Kenapa ya? Karena dia ketemu kamu, dia lihat kamu, pikirannya apa? Dia anggap kamu berbahaya. Maka dia pukul, saudaraku. Itu cara berpikir sudah tidak sama dengan orang normal. Jadi melayani orang-orang seperti itu, betul-betul harus memahami mereka dengan baik, saudaraku. Ya, karena sudah memakai empati, saudaraku, melayani satu orang begitu rasa capeknya luar biasa dalam diri kita ini, saudaraku. Jadi harus hati-hati. Saudara melihat, kalau saya perhatikan gejala di rumah sakit jiwa itu, saudaraku. Dokter-dokter yang melayani khusus pada orang sakit jiwa, saudaraku, tanpa dia sadari, ketika dia mulai bertahun, puluhan tahun kepada orang seperti itu, tingkah laku dokter itu menjadi mirip-mirip, saudaraku. Karena dia berbahasa dengan bahasa mereka. Berbahasa dengan bahasa mereka. Saya kasih satu contoh, saudaraku. Suatu hari, si Joni, saudaraku, yang sakit jiwa itu di rumah sakit jiwa, dia menemukan satu pompa, saudaraku. Menemukan satu pompa. Senang sekali dia. Dapat pompa itu dia tanam, saudaraku. Supaya pompa itu bisa tumbuh, katanya. Tiap hari dia siramin air. Dia siramin air, saudaraku. Pas dokternya lewat, dia lihat si Joni itu yang emosional itu lagi tanam pompa. Ya dokter sudah lama melayani di bidang itu, saudaraku. Ya bahasanya juga bahasa mereka, supaya bisa masuk, saudaraku. Dia lihat si Joni tanam pompa, dia lewatin sambil bercanda. Joni, udah tumbuh belum pompanya? Joninya diam. Dokternya lihat gelagatnya udah mau emosi. Cepat dokternya pergi, saudaraku.
Setelah dokternya pergi, Johnny-nya baru ngomel. Pompa malah bisa tumbuh. Gila itu dokter, saudara lihat tuh. Saudara perhatikan. Jadi saudaraku, dunia yang kita hidupi saudaraku ya, teman-teman kita hidupi, keluarga kita, mereka malah depresi itu kasihan. Saya sangat prihatin, karena jujur, saya memang orang dari situ saudaraku. Saya disembuhkan dari situ oleh Tuhan, saudaraku. Saya disembuhkan oleh Tuhan dari situ. Maka hari ini ketika saya melihat orang yang sakit itu, saudaraku, hatiku menangis. Karena aku pernah di dunia seperti itu. Saya tahu itu dunia menakutkan. Dunia yang tidak berdaya bagi si penderita, saudaraku. Dunia nggak tahu harus buat apa. Tidur salah, duduk salah, nangis salah, ketawa salah, semua salah. Jadi jiwanya menjerit-jerit, saudaraku. Dia punya kepribadiannya terpecah-pecah, saudaraku. Tidak tahu harus jadi siapa lagi. Maka orang-orang seperti itu, saudaraku, nggak ada jalan buat dia. Kecuali kita yang punya hati untuk kasih guidance. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara dengarin, kalau itu orang kamu sayang, you doa sama Tuhan pakai air mata. Minta Tuhan kasih dia anugerah, saudaraku, begitu. Kalau you sayang dia. Selebihnya 10% itu cari pendeta, cari dokter, saudaraku, untuk melayani dia. Yang perlu kita lakukan sebagai bantuan manusia, lakukan. Selebihnya itu adalah haknya Tuhan, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, saudaraku, dengarkan firman ini. Mengapa 3 seri tema stres atau depresi ke aku harus muncul pada saat ini, saudaraku? Karena saya mulai melihat dampak negatif daripada COVID, saudaraku. Yang sekarang ada itu kehilangan pekerjaan, kehilangan profesi, kehilangan keuangan menipis, saudaraku. Kehilangan kesempatan kerja, saudaraku. Keharmonisan rumah tangga mulai terganggu, timbul kebosanan. Tapi nanti COVID ini, nggak tahu dia kapan selesai, saudaraku. COVID ini akan memunculkan suatu kesulitan ke depan yang 3 bulan, setengah tahun ke depan, itu mulai kelihatan jauh lebih konkret, yaitu faktor kejiwaan, saudaraku. Faktor kejiwaan. Berita yang saya dengar dari Singapura, ada orang muda sudah telanjang di jalan, saudaraku. Dia buka baju, buka celana, saudaraku, sambil ketawa. Kenapa? Dia mengalami stres yang berat. Sebelum COVID pun mungkin dia sudah mengalami stres yang berat. Ketika COVID menjadi faktor yang menjadikan dia beli meja, maka dia depression, saudaraku. Dia buka pakaiannya semua. Itu ada di stadium depression fase tahap atau stadium keempat, saudaraku. Dia sudah nggak peduli, saudara sekalian. Dia buka semua celananya. Dia buka semua bajunya, saudara sekalian. Ya, banyak tindakan bunuh diri yang terjadi. Kenapa? Karena sulit memahami past. Sulit untuk menangani present, takut dengan future, saudaraku, menjadikannya lebih baik saya commit suicide untuk menghilangkan semua ketakutan. Dia pikir kalau dengan bunuh diri, saudaraku, selesai semua kesulitan dia. Hidup tidak seperti itu, saudaraku. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, saudaraku, baik you ada di Indonesia maupun di luar negeri. Baik saudara yang ada dalam on the way pulang bawa mobil, saudara yang sedang di rumah atau di dalam kamar you, sedang bergulat dengan masa stres atau depression you, dengar khotbah ini baik-baik, saudaraku, supaya engkau sadar Tuhan masih peduli engkau. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau hidup normal dalam dunia yang baik-baik ini. Masa depanmu masih ada di tangan Tuhan. Masih banyak yang Tuhan mau kerja dalam hidupmu. Apa yang kamu alami di masa lalu itu sudah lewat. Yang sudah lewat itu, saudaraku, tidak mungkin berubah lagi. Dia sudah menjadi sejarah, saudaraku. Yang harus dipahami masa lalu itu adalah untuk dipahami, diambil makna spiritualnya, makna rohaninya, belajar pengalaman dari situ. Orang mengatakan experience is the best teacher. Yang ada pada saat ini, saudaraku, untuk memulai suatu hidup yang baru. Kedepannya, Tuhan ada di situ, saudaraku. Masih ingat saya ngomong? Yesterday is a past. Masa lalu itu sudah lewat, saudaraku. Today is a grace. Hari ini adalah anugerah Tuhan untuk kita hidup. Yeah. Tomorrow is a hope. Future is a hope. Masa depan itu, saudaraku, ada suatu pengharapan. Karena kita punya Tuhan Yesus. Mengerti gak engkau? Saya tahu loh, saudaraku, bukan saya nggak tahu. Banyak orang stres sekarang. Kalangan muda, ibu-ibu, businessman, konglomerat, orang-orang punya bisnis besar,
pabrik-pabriknya besar, saudaraku, dengan merosotnya keuangan yang sangat besar, sementara tanggung jawab kepada karyawan itu puluhan ribu. Saya tahu, saudaraku, bukan saya nggak tahu. Tambah besar modalnya, tambah besar putaran bisnis uangnya, tambah berat dia akan hadapi, saudara sekalian. Oleh sebab itu firman itu hadir. Bawa 3 seri ini ke dalam hidup saudara sekalian. Dengarin dari seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga itu menjadi suatu gabungan, saudaraku, untuk saudara dengarin untuk diri sendiri dan juga melayani orang yang mengalami stres dan depression, saudaraku. Mari kita tunduk kepala sebentar. Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Saya tidak tahu apakah hari ini engkau stres atau engkau sudah depresi. Tapi firman hari ini melayani banyak orang. Firman hari ini melayani seluruh umat di kota manapun, di seluruh dunia. Baik ada di Rumania, di India, di Jerman, di Amerika, di Belanda, di Australia, Penang, Malaysia, maupun di Indonesia, saudaraku. Kau dengar firman hari ini. Jikalau engkau sudah mulai merasa engkau stres ini saya, Pak, kau dengar firman ini. Atau engkau sudah sadar, saya sudah gak tahu lagi ini harus apa, Pak. Engkau butuh pertolongan. Kau cari pendeta. Kau cari pendeta menolong. Khususnya engkau yang menjadi keluarga terdekat dari orang yang menderita. Mungkin yang menderita sudah tidak mampu. Engkau harus cari. Kau harus cari pendeta. Cari hamba Tuhan. Cari dokter untuk menolong mereka. Jangan sampai tidak tertolong. Jangan sampai stresnya menjadi akut. Itu menjadi sangat sulit untuk ditolong, saudara sekalian. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kau berkata, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kami belajar untuk berharap kepada Tuhan. Kami belajar mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada sampai hari ini. Biar jemaat mengerti firman hari ini, Tuhan. Mereka boleh terapkan dalam hidup. Mereka boleh mengerti dalam hidup mereka sendiri dan menjadi pelayan bagi teman-teman jemaat yang mengalami stres dan depression. Biar ini menjadi berkat tersendiri buat kami di zaman yang berbahaya ini. Di zaman COVID ini, Tuhan, yang bisa menciptakan suatu gelombang sakit jiwa yang besar. Tuhan, tolong kami. Roh Tuhan ada pada kami. Firman Tuhan ada pada kami. Setiap firman yang tertulis, Tuhan, bisa menolong kami untuk memperbaiki pikiran kami, untuk memperbaiki hati kami, untuk membuat aktif kembali iman kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mempunyai worldview yang baik, kami boleh mempunyai intimasi dengan Tuhan yang baik, dan kami mempunyai faith yang boleh bergerak ke depan, yang aktif melihat kebesaran Tuhan di masa depan kami. Tuhan, tolong kami, setiap kami boleh melihat kebesaran-Mu di tengah hidup gelombang yang dahsyat ini. Roh Tuhan bekerja. Tuhan, hamba berdoa kiranya tangan-Mu berkenan diletakkan di atas kepala jemaat. Khusus mereka yang sedang mengalami stres atau depresi. Hamba berdoa kiranya tangan-Mu berkenan diletakkan dalam hati jemaat. Khusus mereka yang mengalami kepahitan di hati, sehingga mereka stres atau depression, Tuhan. Kau yang meneguhkan iman. Kau yang membersihkan pikiran mereka. Kau yang menenteramkan hati mereka. Membawa mereka suatu pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Supaya dengan iman mereka mampu mengalahkan dunia. Supaya mereka menjadi lebih daripada pemenang. Dengar hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.